Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Gadis itu terdiam sejenak. Lalu berkata, saya tidak bodoh, saya secara alami memahami niat baik dari ayah yang saleh dan para pendahulu Tian Shouzi, tapi tidak bisa. Gadis itu sendiri yang menjawab, aku bisa menanggungnya, aku bisa menunggu, tapi aku harus membalas dendam ini. Su Yi berkata sambil berpikir, bajingan tua Tian Shouzi itu yang berkata, ada yang bisa saya bantu. Gadis itu mengangguk dan berkata, senior Tian Shouzi pernah memberi saya ramalan, dan itu menyakiti hidupnya. Sekarang, cedera senior menjadi lebih serius. Raut khawatir muncul di antara alis gadis itu. Su Yi tertawa dan berkata, orang baik tidak berumur panjang, dan bencana meninggalkan 1000 tahun. Dari zaman kuno hingga sekarang, dalam hal umur panjang, bajingan tua itu menganggap dirinya yang kedua, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Kamu, jangan khawatir tentang dia. Gadis itu kaget, matanya aneh. Karena belum lama ini, Tian Shouzi juga dengan bangga menyombongkan kata-kata seperti itu. Su Yi bertanya, apa ramalan bintang yang dia ramalan untukmu? Gadis itu berkata dengan sungguh-sungguh, melihat naga di ladang, ada baiknya melihat orang dewasa. Su Yi langsung mengerti. Bajingan tua itu melihat dirinya sebagai kesempatan untuk membantu Dao Jun Cilong. Dengan kata lain, di tahun-tahun yang lalu, bajingan tua itu kemungkinan besar tahu bahwa dia belum mati. Berpikir sejenak, Su Yi berkata langsung, sejujurnya, bahkan jika aku membantumu mengangkat segel di tubuhmu dan memberimu kesempatan untuk berubah menjadi naga sungguhan, tetapi jika kamu mau untuk membunuh Jiang Taya, hampir tidak ada harapan. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah tidak cukup untuk menginjakkan kaki di tingkat ketiga Taijing? Su Yi berkata, kamu harus jelas, alasan mengapa tingkat ketiga Taijing disebut alam legendaris, betapa sulitnya untuk mendakinya. Ayah angkatmu sudah menjadi ahli teratas di alam Raja Abadi pada awalnya, dan dia bahkan dapat digambarkan sebagai kelas 1 di bawah alam Taijing, tetapi dia berjuang selama bertahun-tahun tanpa henti, tetapi dia tidak bisa keluar dari itu. Langkah terakhir. Kebenaran itu brutal. Dalam tahun-tahun yang panjang di negeri dongeng, ratusan juta biksu di dunia melahirkan banyak orang luar biasa. Pada akhirnya, tidak ada orang yang bisa membuktikan Tao dan menjadi abadi. Tidak ada orang yang dapat membuktikan lebih jauh keabadian sejati dari dunia maya. Dan mereka yang dapat membuktikan alam suci Tao dan memasuki dunia sebagai Raja Abadi tidak lagi tak terlukiskan, tetapi perlu menangkap peluang ilusi dan keberuntungan di dunia. Inilah sebabnya, di 49 benua alam abadi, kekuatan Xianjun telah menjadi alasan kelas 1. Adapun untuk membuktikan alam yang indah, menjadi Raja Peri bahkan lebih sulit. Di antara ribuan Raja Abadi, mungkin tidak ada satu Raja Abadi. Adapun Taijing Orde ketiga yang legendaris, alasan mengapa disebut legenda, adalah karena di tahun-tahun yang lalu, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat menginjakkan kaki di Taijing ini. Seringkali orang-orang ini juga dianggap sebagai kekuatan tak tertandingi dan raksasa yang berdiri di atas Immortal Dao. Sepertinya dia khawatir akan memukul gadis itu. Su Yi berkata, tentu saja, itu buatan manusia, negeri dongeng hari ini sudah berbeda dari masa lalu, dan itu mengantarkan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk di dunia yang hebat ini, akan ada lebih banyak kesempatan untuk membuktikan Taoisme daripada sebelumnya. Su Yi mengangkat matanya dan menatap gadis itu, saya bisa memberi Anda kesempatan, tetapi Anda harus mendengarkan pengaturan saya. Jika Anda setuju, sebelum meninggalkan pasar naga hitam, saya akan membantu Anda. Lepaskan segelnya. Tubuh halus gadis itu terkejut, dia berdiri, dan berkata tanpa berpikir junior bersedia. Su Yi tertawa dan berkata, jika kamu tidak bertanya, aku akan mengatur apa yang kamu lakukan. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, selama aku bisa membalaskan dendam ayah angkatku, aku akan melakukan apa saja. Su Yi menghela nafas pelan, merasa kasihan, dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, dan aku akan membunuh Jiang Taya di masa depan. Jiang Taya menyerang Wang Ye bersama dengan kekuatan tak tertandingi lainnya di awal.
Tentu saja, dia harus membalas dendam ini. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tegas, junior ini ingin membunuhnya secara pribadi. Su Yi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Jiang Taya dapat dianggap sebagai musuh tak tertandingi oleh Wang Ye, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tapi bukannya tak terkalahkan. Jika Anda membiarkannya berubah menjadi naga sungguhan, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di jalan Taijing, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk membunuh Jiang Taya di masa depan. Tentu saja, jalannya sulit dan tanpa harapan. Namun, Su Yi bersedia memberi gadis itu kesempatan. Selanjutnya, saya akan berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, saya akan mengajari Anda beberapa aliran Tao klasik. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda pahami, pikirkan sendiri. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, tanyakan lagi kepada saya. Su Yi berpikir, ketika Anda benar-benar memahami aliran Dao klasik ini, saya akan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berbicara, Su Yi mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya, ambillah. Gadis itu buru-buru melangkah maju, mengambilnya dengan kedua tangan, wajahnya penuh rasa terima kasih, dan berkata, terima kasih, senior. Su Yi berkata dengan hangat, ayah angkatmu dan aku memiliki hubungan yang baik. Bahkan jika tidak ada bajingan tua seperti Tian Shouzi yang menasihatimu, aku akan membantumu dalam masalah ini. Suasana hati gadis itu kacau, dan dia berkata dengan serius, junior tidak akan mengecewakan senior. Pada hari itu, di bawah pengaturan Qilong Daojun, Komandan Heilong Wei Xing Yu Xianjun secara pribadi maju untuk mengatur, Su Yi, Qing Wei dan Fang Han tinggal di tengah-tengah Gunung Yinlong di halaman antik. Halaman ini penuh dengan pohon-pohon kuno dan roh-roh abadi. Penghinaan. Su Yi mengangguk, berhasil. Xing Yu Xianjun dengan cepat melambaikan tangannya, ini adalah kehormatan yang rendah hati. Setelah beberapa salam lagi, Xing Yu Xianjun pergi. Memanfaatkan waktu luangnya, Su Yi mengutarakan rencananya. Qing Wei, dalam periode waktu berikutnya, kamu akan membimbing si kecil ini untuk berlatih dan membangun fondasi untuknya. Su Yi berkata, dan menyerahkan sepotong batu giok yang telah disiapkan kepada Qing Wei, ini adalah rahasia, 8 teknik penempaan tubuh, yang diturunkan oleh leluhur klan Biling, kamu akan ajari dia. Iya. Qing Wei mengambil batu giok di tangannya. Fang Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakakku berkata bahwa di zaman keabadian, keluargaku menderita bencana, dan 8 metode menempa tubuh, leluhur telah lama hilang, kamu bagaimana kamu bisa memilikinya? Wajah remaja itu penuh dengan rasa tidak percaya. Su Yi berkata, kamu secara alami akan mengerti di masa depan. Dengan satu kata, Fang Han diusir. Menurut pendapat saya, meskipun Raja Abadi Liu Yun telah mengalami bencana ilahi yang tidak dapat diselesaikan, itu seharusnya tidak menjadi masalah serius saat ini. Su Yi berkata, kamu tidak ingin mengacau karena ini. Setelah kamu meninggalkan pasar naga hitam, kamu pergi untuk menanyakan informasi spesifik. Ketika kamu membutuhkan bantuanku, aku akan tidak berdiri. Mata indah Qing Wei penuh dengan rasa terima kasih, dan berkata, terima kasih, nak. Sebelum di Xiangyun Immortal Hall, Wan Ling Sek pernah mengancam bencana Liu Yun Immortal King, mencoba memaksanya untuk setuju menjadi mitra Tao dengan Chongqi. Meskipun masalah telah diselesaikan, Qing Wei mengkhawatirkan keselamatan tuannya, Raja Abadi Liu Yun. Dengan kata-kata Su Yi, Qing Wei akhirnya merasakan banyak ketenangan pikiran. Darah asli unicorn ini, kamu mengambilnya dan memurnikannya. Su Yi mengeluarkan bola darah asli unicorn yang seterang api yang menyala, saat membangun fondasi untuk si kecil, dia juga membantunya memperbaiki beberapa. Ini. Qing Wei tercengang dan tersanjung. Kirin darah sejati. Ini adalah harta karun yang langka. Dapatkan. Su Yi menyerahkan darah sejati Qilin. Qing Wei adalah keturunan dari klan roh Baize, dan Baize adalah roh bawaan. Fang Han adalah keturunan dari suku Bierling dan memiliki latar belakang yang lebih besar. Bagi mereka, jika mereka dapat memurnikan darah unicorn yang sebenarnya, mereka dapat membuat perubahan luar biasa dalam potensi dan bakat mereka sendiri. Bagi Su Yi, darah unicorn ini tidak terlalu berguna.
Setelah melakukan semua ini, Su Yi segera bangkit dan berjalan menuju halaman. Dia berencana pergi ke gua percobaan. Saya melihat Su Yi menghilang. King Wei baru saja bangun dari mimpi dan bergumam, saya khawatir saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk membalas kebaikan besar semacam ini. Sejak dia bertemu Su Yi di Jingzhu Tianding Xiancheng, dia pertama kali memperoleh metode rahasia untuk memecahkan kemacetan kultivasi, kemudian memperoleh ramuan tingkat suci, dan sekarang dia dianugerahi Kilin True Blood. Selain itu, Su Yi setuju untuk membantu tuannya, Raja Abadi Liu Yun, untuk menyelesaikan bencana. Semua ini membuat karakter abadi seperti King Wei terasa seperti kesurupan seperti mimpi. Senior, bisakah Anda mengizinkan saya untuk melihat penempaan tubuh? Fang Han mau tak mau berkata. Dia telah lama terbangun oleh rasa ingin tahu dan hampir mati lemas. King Wei tersenyum dan berkata, ya. Puncak Gunung Naga tersembunyi, di aula besar itu. Cilong Daojun yang seperti gadis juga membuka slip giok yang diberikan oleh Su Yi. Lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dalam slip batu giok, selalu ada 9 jenis harta Tao, yang semuanya dapat dianggap sebagai kitab suci Tao kelas 1 dari Tao abadi. Tidak heran ayah angkat sangat menghormati dan mengagumi Kaisar Yongye, dan tidak heran senior Tian Shouzi mengatakan bahwa di depan Kaisar Yongye, visinya hanya akan tampak terlalu sempit. Gadis itu bergumam dengan emosi di dalam hatinya. Dalam perjalanan ke ruang sidang di kaki gunung, Su Yi bertemu Xingyu Xianjun dan teringat sesuatu. Su Yi berkata, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membantu saya. Xingyu Xianjun tersenyum dan berkata, tolong tanyakan juga pada putramu. Saya membutuhkan 5 ramuan katak emas, embun dingin Suaning, Ruik Xiangsan, Sumsum Phoenix, dan Lotus Harta Karun 5 elemen. Su Yigang mengatakan ini, Xingyu Xianjun berkata dengan gembira tuan muda, yakinlah, masalah ini dapat diserahkan ke pos yang sederhana. Su Yi mengangguk dan berkata, bawa aku ke aula percobaan dulu. Xingyu Xianjun tersenyum dan setuju. Aula percobaan. Sekelompok orang kuat dari berbagai kekuatan di negeri dongeng menunggu dengan sabar. Hingga kini, di gua percobaan, hanya ada 6 Yujing Tianjiao yang belum tereliminasi. Ketika Xingyu Xianjun menemani Su Yi tiba, hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Kakak Xingyu, kenapa kamu ada di sini? Li Songfu, tetua kuil Liu He, tersenyum dan menyapanya. Dia memakai jubah aprikot dan kuning, dan dia berteman baik dengan Xingyu Xianjun. Saya datang dengan anak ini. Xingyu Xianjun menjelaskan sambil tersenyum. Tiba-tiba, banyak mata tertuju pada Su Yi, menunjukkan rasa ingin tahu. Sayangnya, wajah Su Yi tidak dikenal, dan dia tidak memiliki fluktuasi dalam kultivasi, sehingga tidak ada yang bisa mengenali identitasnya. Nyonya Yuning berkata sambil tersenyum, jika Anda dapat membawa Taois Xingyu untuk datang secara pribadi, teman kecil ini pasti salah satu yang abadi di alam semesta. Kehadirannya. Dia berasal dari Tanah Murni Tianxuan, salah satu dari 3 tanah murni Gunung Buzu. Saat dia berbicara, tiba-tiba ada gema di lapangan. Yujing Xianren. Xingyu Xianjun memiliki mata yang aneh, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Su Yi berkata dengan tenang, saya di alam siak-sia. Semua orang tetap bersama. Suasananya pun menjadi sedikit aneh. Belum pernah jadi abadi, berani datang mencoba gua. Harap diperhatikan bahwa tempat latihan seperti gua percobaan dipersiapkan secara khusus untuk makhluk abadi di alam semesta. Dan, bukan sembarang makhluk abadi dari alam semesta yang berhak masuk. Kekuatan abadi seperti mereka telah membayar banyak untuk memenangkan beberapa tempat. Tapi sekarang, seorang pemuda di langit akan mencoba gua surgawi. Siapa yang berani percaya ini? Nyonya Yuning bahkan lebih malu. Sebagai seorang abadi, tetapi memperlakukan seorang kultivator kecil di alam siak-sia sebagai peri di alam semesta tidak diragukan lagi adalah lelucon. Xingyu Xianjun telah membawa Su Yi ke ujung aula. Di dinding sini, ada pusaran besar. Ini adalah pintu masuk gua percobaan. Xingyu Xianjun menunjuk ke tablet batu di sebelahnya dan berkata, Tuan muda, Anda bisa mendapatkan surat dengan menekan tangan Anda di tablet batu.
Saat memperbaiki gua surgawi, hancurkan saja jimat surat ini. Su Yi mengangguk dan menekankan tangan kanannya pada tablet batu. Om. Prasasti bersinar, dan hujan hukum yang luar biasa muncul. Pada akhirnya, hujan rintik-rintik yang halal itu memadat menjadi huruf ungu seukuran telapak tangan. Tuan muda, apakah Anda perlu saya memperkenalkan Anda pada aturan gua percobaan? Xingyu Xianjun bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu. Su Yi menggelengkan kepalanya, memegang surat ungu di tangannya, berjalan ke lorong pusaran besar, dan menghilang dalam sekejap. Rekan Daois Xingyu, siapa teman kecil itu, jadi saya bisa meminta Anda untuk menerimanya secara langsung. Li Songfu mau tak mau berkata. Yang lain juga menoleh. Karakter kecil yang menghilangkan kabut, namun ditemani oleh seorang immortal dari Black Dragon Market, yang luar biasa dan menggugah rasa ingin tahu orang. Xingyu Xianjun berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuan Su adalah tamu kehormatan kelas 1 saya di Pasar Naga Hitam. Dia melirik semua orang, jangan kehilangan etika, semuanya. Semua orang sangat menakjubkan, dan mereka menjadi semakin sadar bahwa asal-usul Master Su tidaklah sederhana. Li Songfu gatal-gatal dan mau tak mau berkata, Kak Xingyu, tidak bisakah kamu memberitahuku secara detail? Xingyu Xianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik tidak menanyakan masalah ini. Dengan itu, dia berbalik. Melihat ini, Li Songfu sedikit mengernyit dan bergumam, mungkinkah Tuan Muda Su adalah keturunan Raja Abadi? Nyonya Yuning berkata dengan lembut, saya belum pernah mendengar ada Raja Abadi yang bermarga Su di 49 benua di dunia abadi. Bagaimanapun, saya adalah Su. Takut latar belakang Tuan Muda jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Seseorang merenungkan, tapi bagaimanapun juga, dia berkultivasi di alam Siaksia, dan aku tidak tahu berapa lantai yang bisa dia masuki setelah memasuki gua percobaan ini. Waktu. Ada 9 lantai di gua percobaan, dan yang satu lebih berbahaya dari yang lain. Selama bertahun-tahun sejak akhir zaman keabadian, tidak ada keabadian dari alam semesta yang pernah menembus lantai 9. Dan sekarang, seorang tokoh yang mengangkat awan untuk menembus penghalang, betapapun istimewa dan mulianya identitasnya, dia akan tidak disukai semua orang. Seseorang tertawa dan berkata, mungkin, mereka di sini hanya untuk bermain, bukan untuk mencoba sama sekali. Segera, semua orang berhenti membicarakannya. Peran di alam Siaksia, dan hanya identitasnya yang membuat orang penasaran. Adapun berapa banyak lantai yang bisa dia masuki di gua percobaan, tidak banyak orang peduli. Gua percobaan, lantai 1. Sosok Su Yi muncul di aula kosong. Hanya ada satu batu hitam yang diselimuti kekuatan misterius hukum keabadian. Batu ukur. Di batu ini, Anda dapat menguji kekuatan sebenarnya dari orang yang lewat. Dalam tantangan berikutnya, lawan yang cocok akan muncul sesuai dengan kekuatan penantang. Su Yi langsung menuju batu uji trek. Tiba-tiba, raungan biasa terdengar, cahaya dan hujan terjalin, membuat Su Yi merasakan tekanan yang meningkat. Pada akhirnya, dia harus menjalankan kultivasinya dengan sekuat tenaga untuk melawan rasa penindasan yang ada di mana-mana. Lama. Tepat ketika Su Yi hampir melakukan taoismenya secara ekstrim, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Lalu, sosoknya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di dunia yang sunyi. Saya tidak bisa merasakan nafas langit dan bumi, atau fluktuasi aura, seperti tempat mati tanpa vitalitas. Dan ini juga berarti bahwa sekali pertempuran terjadi, orang yang lewat tidak dapat meminjam kekuatan langit dan bumi sama sekali, dan hanya dapat mengandalkan budidaya mereka sendiri untuk bertarung. Selain itu, setelah benda asing digunakan, mereka akan dikeluarkan oleh kekuatan aturan yang tercakup di dunia ini dan dihilangkan. Bagus. Su Yi berkata pada dirinya sendiri, dalam situasi seperti itu, kamu dapat memverifikasi seberapa kuat dirimu. Ada fluktuasi yang teratur antara langit dan bumi. Seperti Su Yi. Namun, angka ini diringkas oleh kekuatan aturan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh. Fluktuasi napas yang kuat. Ini penjaga gerbangnya. Berkelahi dengannya, seolah-olah dia sedang melawan diri sendiri.
Bunuh Gatekeeper untuk masuk ke tahap selanjutnya. Dentang. Penjaga gerbang mengulurkan tangan dan meraihnya, pedang mengembun, dan kemudian sosok itu melintas, menembus langit dan membunuh Sui. Mata Sui berbinar. Hanya penjaga gerbang lapisan pertama, kekuatannya cukup untuk dibandingkan dengan diriku sendiri. Tanpa ragu-ragu, Sui meraih tangannya, memadatkan pedang Dao dengan kultivasinya sendiri, dan pergi menemuinya. Ledakan. Pertempuran pecah dan pertempuran berlangsung sengit. Gatekeeper tidak hanya kuat, tetapi juga pengalaman bertarung, metode bertarung, dan keterampilan kendo yang mereka kuasai luar biasa. Kecuali tidak ada kehidupan, hampir sama dengan kekuatan Sui sendiri. Seperti saudara kembar Sui. Inilah keunikan gua percobaan, ketika kamu melewati level, lawan yang kamu temui seperti diri yang lain. Hanya pertarungan semacam ini yang bisa membuat orang yang lewat dengan jelas menyadari kekurangan dan kekurangan mereka sendiri. Senang. Tidak heran Heilong Daojun membual, dan mencari dunia, tetapi tidak dapat menemukan tempat yang sebanding dengan gua percobaan. Tempat ini memang harta kultivasi yang langka di dunia. Dia memaksimalkan gerakannya, menunjukkan dirinya dengan ceroboh, dan melakukan seluruh tubuh Taoismenya dengan sekuat tenaga. Dan lawannya, yang juga tidak lemah, tidak dapat dipisahkan dari Sui. Sejak melangkah ke alam abadi, dia sudah lama tidak merasakan perasaan, mencocokkan lawan ini. Dalam hal keadaan pikiran, saya berurusan dengan saya, dan sekarang di gua percobaan ini, mengapa saya tidak bersaing dengan diri lain? Sui menghela nafas. 1/4 jam kemudian. Ledakan. Sui memanfaatkan kesempatan itu dan menebas penjaga gerbang dengan pedang. Tiba-tiba, kekuatan yang telah dikonsumsi Sui selama pertempuran dengan cepat pulih. Pada saat yang sama, dia jelas merasakan bahwa setelah memurnikan cahaya dan hujan, tubuh, jiwa, dan bahkan kultivasi dan jiwanya terpengaruh. Pelembab. Inilah keuntungan melewati level. Hujan cahaya yang berwarna-warni ditransformasikan oleh semacam sumber leluhur, yang dapat membawa manfaat besar bagi para praktisi. Segera, gelombang fluktuasi reguler muncul, membawa Sui keluar dari dunia ini. Gua percobaan, lantai 2. Ada juga aula besar di sini. Tablet jalan emas berdiri sendiri di aula. Ketika Sui tiba, monumen jalan emas dipenuhi cahaya dan hujan, dan muncul peringkat. Sui. Dia menjelaskan, apa yang disebut sebagai hasil terobosan sebenarnya didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk melewati bea cukai. Dalam hal kekuatan yang sama dengan penjaga gerbang, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menang, semakin kuat potensi dan kekuatan tempur penjaga gerbang. Segera, Sui tertawa terbahak-bahak. Dia tidak lulus level untuk hasil peringkat. Tanpa banyak berpikir, Sui langsung berjalan keluar aula utama. Saat aku melangkah keluar dari gerbang, aku langsung tiba di sebuah dunia, hampir sama dengan dunia luas di lantai 1. Satu-satunya perbedaan adalah ada kabut berdarah yang dapat mempengaruhi pikiran orang yang lewat. Selain itu, Gatekeeper di lantai 2 lebih kuat dari Gatekeeper di lantai 1. Seberkas cahaya menghujani dari langit, mengembun menjadi sosok yang hampir identik dengan Sui, dan auranya jelas lebih kuat dari Sui. Gatekeeper tidak memiliki kehidupan, jadi secara alami tidak ada potensi untuk kultivasi, dan sebagai Gatebreaker, untuk mengalahkan lawan seperti itu, Anda harus bertarung dengan 2 pertempuran metode dan kebijaksanaan. Itu juga menguji apakah kemauan dan potensi orang yang lewat itu kuat. Sui diam-diam berkata. Dentang. Di kejauhan, penjaga gerbang mengangkat tangannya untuk memadatkan pedang Dao dan menggerakkannya untuk membunuh. Pada saat yang sama, kabut jahat berwarna darah yang tersebar di dunia ini yang dapat mempengaruhi pikiran mulai bergegas menuju Sui dengan panik. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.